Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Dre Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau review full Honda Stylo 160. Jadi seperti apa review gue tentang motor ini? Simak video sampai habis, jangan di skip-skip ya. Terutama buat kalian yang mau beli Honda Stylo 160 ini. Pertama yang mau gue highlight dari motor ini adalah soal desain teman-teman. Desain motor ini memang retro scooter gitu ya. Jadi retro tapi modern. Dari segi depan, desainnya itu dapat banget. Tapi menurut gue pribadi memang dari segi belakang ya, terutama dari bagian buritan tengah ke belakang, desainnya itu masih kurang maksimal. Kenapa? Ya seperti yang teman-teman tahu, bodinya ini kurang ke bawah sedikit teman-teman. Memang sedikit mirip dengan Genio sih. Tapi ya mungkin ini ada pertimbangannya dari AHM karena mesin dan area CVT-nya dari motor ini tuh padat banget, sehingga motor ini jadi susah kalau mau dimaksimalkan lagi bagian belakangnya. Balik lagi kalau soal desain itu selera, kalian bisa suka banget atau bisa nggak suka banget. Pilihan ini bisa gue balikan ke teman-teman. Yang kedua adalah yakni kepraktisannya. Kalau kita nilai ya kepraktisan dari motor ini mungkin ya sekitar 7 dari 10 lah teman-teman. Karena bisa dibilang motor ini cukup praktis, tapi gak sepraktis itu juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena yang pertama, gue bisa bilang praktis karena dia punya penyimpanan yang cukup banyak. Ada pocket di bagian kiri ini, dan yang di bagian kanan memang kecil, itu paling cuma bisa buat muat permen atau koin-koinan. Tapi yang kiri ini gue udah coba, dia bisa naruh tumbler, dia bisa naruh botol-botol yang cukup besar, dan juga bisa naruh berbagai macam barang-barang kita gitu ya. Dari segi kompartemennya tadi gue bilang, di bagian bawah dia punya laci yang memang nggak begitu besar teman-teman, tapi cukup untuk bawa HP, dompet, ataupun barang-barang kalian yang berukuran kecil. Dan ini juga sudah ada sealnya berbuat dari karet, sehingga ya masih cukup aman kalau hujan-hujan gerimis. Tapi gue pribadi nggak merekomendasikan lacinya ini untuk digunakan saat hujan-hujan besar. Ada potensi bisa bocor teman-teman. Walaupun pas gua tes sih nggak ada air yang masuk, tapi ya kita jaga-jaga aja ya. Yang gua suka lagi dari motor ini, dia punya deck yang rata. Walaupun deck ratanya ini nggak begitu lebar seperti kita bandingkan dengan Beat atau Genio misalnya, atau Scoopy ya. Tapi dia punya deck yang cukup untuk kita bawa tas atau kita bawa belanja-belanjaan di sini, sehingga masih cukup nyaman untuk bawa-bawa barang. Soal ergonomi, motor ini juga cukup nyaman. Dan untuk ergonomi, motor ini juga cukup ramah buat orang-orang dengan tinggi 170 ke atas. Kita akan lihat ya, di bagian dengkul gua nggak nyentuh di bagian depannya, walaupun gua duduk sudah paling maju gitu ya. Dan kalau gua duduk mundur, ini lebih aman lagi, masih ada sisa sekitar 2-3 jari. Jadi kalian nggak perlu khawatir, masih aman untuk dengkul kalian. Ya untuk ruang kaki, untuk ukuran kaki gua 45 itu masih pas. Dan untuk fitur sendiri teman-teman ya, kenapa tadi gue bilang motor ini praktis tapi nggak praktis-praktis banget ya, karena memang secara kompartemen bagian bagasinya dia tidak begitu besar ya. Kalau kita bandingkan sama Scoopy, motor ini bagasinya nggak begitu besar dan tidak sesuai dengan ekspektasi gue awalnya. Untuk helm ini sudah jelas tidak masuk. Dalam NJS gua ini mau dimasukkan seperti apapun dia juga tidak akan masuk karena memang nggak muat, kurang dari 20 liter. Dalam sih, cuma dia nggak lebar, jadinya untuk masukin barang-barang juga agak sulit teman-teman. Ya contoh misalnya kita masukkan 2 jas hujan, 1 sendal, dan 1 tas kecil, itu pun sudah mepet gitu ya. Jadi bicara kompartemen bagasinya ya memang kita bisa kasih nilai 6/10 lah ya. Soal fitur memang teman-teman sudah bisa lihat di YouTube gua. Sebelumnya gua sudah bahas lengkap tentang motor ini. Tapi yang pengen gua highlight dari pemakaian selama 1 minggu adalah lampunya itu terang banget bro. Walaupun ini lampu standar, tapi yang gua rasa ini justru nggak kalah sama lampunya EDV, bahkan PCX gitu ya, yang lebih besar ukuran reflektornya. Jadi good job Honda untuk lampunya ini. Yang berguna lainnya adalah menurut gua ya, itu digital speedometernya. Di sini informasi yang kita dapatkan cukup lengkap, mulai dari fuel consumption, lalu ada bar untuk fuel consumption itu sendiri, tapi sayangnya memang tidak ada RPM. Tapi untuk fitur-fitur standar motor ini juga sudah dilengkapi dengan jam misalnya ya, lalu ada PG Trip A ya, dan juga ada Trip A serta Trip B. Dari segi mesin, ini adalah hal yang paling gue suka dari Honda Stylo 160. Kenapa? Karena motor ini menggunakan mesin 160 cc
ESP Plus 4 valve. Secara spek motor ini sama dengan Vario 160, sama dengan IDV 160 dan sama dengan PCX 160. Tapi bedanya memang motor ini punya berat yang lebih ringan walaupun cuma beda 1 kg dengan Vario 160. Efeknya apa? Efeknya motor ini bisa lari ngacir tanpa effort. Jadi teman-teman nanti boleh ngerasain seperti apa sih rasanya Stylo 160 ini, karena memang bener-bener effortless. Gue coba tarik gas dengan bobot gue yang 113 kilo, motor ini bisa yang terdepan gitu ya. Luar biasa sih sebenarnya menurut gue, dengan bentuk yang neo retro seperti ini tapi punya mesin yang kenceng, itu salah satu pilihan kalian. Dan bicara soal konsumsi BBM, untuk gue gunakan boncengan dengan istri gue setiap hari ya, motor ini bisa menorehkan sampai 40-an km per liter. Tapi kalau kalian gas-gas banget gitu ya, dan juga kalian pakai untuk macet-macetan ya, seboros-borosnya itu cuma di 38 km per liter. Ini irit banget menurut gua. Untuk mesin 160cc ini menurut gua ini irit banget. Ini kan mungkin dengan motor Lexi gua yang sekarang itu cuma bisa diangkat 35 km per liter, paling iritnya gitu teman-teman. Salah satu penyumbang ngacirnya motor ini adalah rangkanya. Rangka SF ini memang dibuat lebih ringan dan juga pastinya secara bobot dia lebih oke. Ini bisa jauh dirasakan ketika kalian menggunakan motor ini. Kalian, kalau kita bisa bilang, rangkanya ini lebih rigid ya, dan juga kalau untuk belok-belok itu lebih enak sih menggunakan rangka SF ini dibanding dengan rangka tubular gitu ya. Bahkan sama EDV dan juga PCX, motor ini terasa lebih enak untuk dibawa selap-selip di perkotaan. Tapi ya minusnya kita tahu bersama bahwa rangka SF ini terbuat dari plat yang tipis gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa ini terjadi, dan banyak juga ya kejadian hal-hal yang kita sudah tahu bersama. So AHM juga sudah mengimprove itu kabarnya di Honda Stylo ini dengan cara mengecat luar dan dalam bagian rangkanya dan ditambahkan lubang-lubang untuk mengeluarkan air dari rangkanya. Jadi menurut gua sih dengan garansi 5 tahun dan improvement yang diberikan sama Honda tadi, motor ini sudah worth lah untuk kita beli. Ngomongin soal suspensi, yang bisa gue bilang untuk suspensi motor ini adalah cukup keras kalau kalian gunakan sendiri, teman-teman. Walaupun berat gua ini, ya tadi yang gue bilang 113 kilo ya, berbagai kondisi jalan yang gue bilang motor ini suspensinya cukup keras. Terutama untuk bagian belakang. Bagian depannya sih ini suspensinya udah oke, tapi untuk bagian belakang dia itu suspensinya keras, teman-teman. Bahkan gue pakai boncengan dengan istri gue, ini masih terasa cukup keras. Baru enaknya boncengan naik motor ini sama orang yang benar-benar besar. Jadi kemarin gue tes boncengan 2 orang, beratnya hampir 220 kilo. Untuk kita naik di motor ini itu baru berasa empuknya. Ya yang gua rasakan sih, walaupun suspensinya keras, tapi mau jalanan yang banyak tikungan, banyak belokan, motor ini punya handling dan agility yang cukup baik. Dengan ban depan ukuran 110/80 dan belakang ukuran 130/80, agility motor ini memang cukup oke, apalagi untuk kita gunakan sehari-hari. Motor ini kebetulan versi ABS. Untuk versi ABS ini remnya di bagian depan pakai kaliper 2 piston dengan merek Nissin, dan belakang menggunakan single piston mereknya Nissin juga. Untuk rem ABS-nya itu hanya di bagian depan, untuk bagian belakang dia belum ABS. Jadi bisa dibilang rem ABS-nya itu single channel. Bagaimana feeling remnya? Menurut gua feeling remnya ini sudah cukup oke. Bahkan kalau kita agak speeding ya di kecepatan 80 sampai 90 km per jam, remnya itu bekerja dengan sangat baik, terutama untuk rem depannya ya. Walaupun memang rem belakangnya kita masih harus agak hati-hati karena masih berpotensi ngesot. Tapi ABS-nya ini juga pinter dan oke menurut gua. Kalian gak perlu worry karena menurut gua rem ABS-nya ini punya performa yang cukup bagus. Salah satu yang gua aware juga dari motor ini adalah suara mesin dan suara CVT-nya. Jadi kalau kita bilang memang suara mesinnya itu sedikit lebih besar ya dibanding dengan mesin terdahulu yang masih pakai ESP. Suara CVT-nya juga sedikit lebih besar dibanding versi yang sebelumnya gitu ya, mesin 150 atau 125 cc ESP. Untuk motor ini memang dia punya tenaga yang lebih besar. Oke. Langsung aja kita coba dengar suara mesinnya, teman-teman. Jadi untuk suara mesinnya sendiri memang sedikit lebih besar ya dibanding generasi terdahulunya yang 150 cc.
Nah ya, kita coba dengarkan. Jadi untuk suara mesinnya ya seperti itu tadi teman-teman, dan suara CVT-nya juga sedikit lebih besar. Teman-teman coba dengarkan ya. Jadi posisi idle aja dia punya suara yang juga memang lebih besar dibanding versi terdahulunya gitu ya. Dan bagaimana soal agak ke tengah kamu dah. Dan bagaimana soal crankcase yang sering banget ditanyakan sama teman-teman ya. Jadi gua pakai motor ini 1 minggu untuk boncengan dan untuk bawa beban yang cukup berat juga. Gua sama istri totalnya 160-an kilo. Dan selama penggunaan sih gua udah beberapa kali kena lubang dan alhamdulillah crankcase-nya masih aman. Tapi ini juga kalian jangan jadikan ini sebagai sebuah gegabah gitu ya, dengan tidak melakukan perlindungan yang lebih dengan melakukan perlindungan ya, jadi kan banyak yang udah jual untuk pelindung crankcase ya teman-teman, dan mungkin itu bisa jadikan ikhtiar buat motor kalian. Tapi sepengalaman gua ya untuk pakai stylo ini, alhamdulillah crankcase-nya aman. Karena kenapa? Karena di Honda Stylo ini kabarnya AHM juga telah melakukan revisi teman-teman. Jadi ground clearance-nya itu lebih tinggi dibanding Vario 160, yang ini juga membuat tingginya jadi lebih terkoreksi ya teman-teman. Jadi bisa dibilang sih sedikit lebih aman dibanding Vario 160 kalau kita gunakan untuk kita gunakan sehari-hari. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Nanti juga gue akan sampaikan pengalaman riding gue naik Honda Stylo ini. Kebetulan kemarin gue sempet bawa motor ini sejauh kurang lebih 120 km PP dari Bekasi ke Serpong ya. Jadi seperti apa yang gue rasakan dari berbagai circumstances di situ, nanti gue akan ceritakan di video setelah ini ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan. Gimana menurut kalian tentang Honda Stylo ini? Ya pesan gue sih kalau memang kalian masih ragu ya dengan Honda Stylo ini, silahkan datang ke dealer Honda. Teman-teman bisa lihat langsung nantinya seperti apa dari Honda Stylo ini. Tapi ini murni review yang gue rasakan selama seminggu terakhir. Mungkin kalau nanti ada rezeki sih gue sebenarnya pengen juga beli untuk Honda Stylo ini, karena kemarin digunakan sama istri gue juga, dia bilang motor ini enak, nyaman, dan juga tarikan yang ngacir gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue dan TikTok gue di @indoride. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gue Alkin dari Indoride.